Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui manfaat dari beragam jenis usaha. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda-beda. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan juga papan. Manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana ya kita harus bersikap di tengah keragaman ekonomi tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu caranya? Ya, berikut ini adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah dengan menghormati setiap jenis pekerjaan orang lain. Berikutnya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Berikutnya, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling melibatkan satu sama lain. Nah, di sini produksi membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Kemudian dari proses produksi masuk ke proses distribusi. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Distributor di sini adalah para pedagang-pedagang. Dan kemudian barang yang sudah didistribusikan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam kegiatan ekonomi ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang, distributor adalah orang yang mendistribusikan barang, dan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan untuk memenuhi arus diagram ekonomi. Nah, sekarang lihat di hadapan kalian. Ada seorang anak yang memegang baju. Amatilah pakaian tersebut, atau coba amati pakaian yang kalian kenakan. Kira-kira bagaimana ya proses produksi pakaian tersebut? Nah, ternyata untuk menghasilkan sebuah pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Kita akan melihat proses produksi pakaian hingga bisa sampai ke konsumen. Nah, yang pertama, petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Jadi, pakaian yang kita gunakan itu awal mulanya dari kapas. Kemudian, kapas dari pohon kemudian dipintal terlebih dahulu di pabrik. Hasil pintalan tersebut akan menjadi benang. Benang tersebut ditenun di pabrik hingga menjadi kain. Kemudian, kain dapat dibuat pakaian oleh para penjahit. Pakaian yang sudah jadi didistribusikan oleh pedagang pakaian. Dan konsumen pun membeli pakaian. Dapat kita lihat di sini
Mulai dari petani mengumpulkan kapas ke pabrik, kemudian kapas dipintal, benang ditenun, hingga menjadi kain dan kainnya dibuat pakaian, ini adalah proses produksi. Kemudian, pakaian yang didistribusikan oleh pedagang ini termasuk proses distribusi. Dan proses konsumsinya adalah ketika konsumen membeli pakaiannya. Jadi cukup panjang ya alur sebuah benda agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah keuntungan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Keuntungan dari kegiatan produksi yang pertama adalah produsen mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah atau barang setengah jadi. Kemudian, proses produksi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Pada proses distribusi, di sini distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang. Dan juga proses distribusi ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, keuntungan dari kegiatan konsumsi adalah konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.